berkenan untuk membaca, silakan mengambil di depan sini. Ya, ini tulisan saya tahun 2016. Silakan tentang kebaya. Monggo kalau mau diambil silakan. Ini kamu. Ya, silakan. Nah, ibu-ibu, kita semua pasti punya, pasti ada di depan sini depan akses juga ada. Kita semua yang hadir di sini pasti punya kebaya. Kebaya itu pernah dijadikan busana nasional oleh presiden pertama kita, yaitu Bapak Bung Karno. Ibu-ibu coba dengarkan, saya menyediakan 3 hadiah. Ya, jadi kalau mendengarkan dan melihat peragaan kebaya hari ini bisa menjawab, kami beri hadiah hiburan ya, hadiah hiburan Bu, nggak apa-apa ya, oke. Nah, pada tahun 1968 dicanangkan oleh Presiden Soekarno sebagai busana nasional Indonesia. Menurut sejarah, kata kebaya berasal dari bahasa Arab atau abaya. Tapi ada juga dari Bapak Sastro Ningrat dikatakan bahwa kebaya itu dari Kambaya, adalah kota tekstil di India Selatan. Nah, kita mulai peragaan busana kebaya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Banyak sekali jenis kebaya, karena terutama karena kita ada di Pulau Jawa. Hari ini adalah peragaan busana Pulau Jawa. Nah, ini nanti satu persatu maju, langsung saya jelaskan. Kemudian kembali lagi nanti per bagian lagi ya, seperti tadi. Oke Bu-ibu, kita beri tepuk tangan untuk para ibu-ibu cantik. Ya, terima kasih. Ya, jadi Klub Merbi sudah mulai mensosialisasi kebaya pada tahun 2014. Saya mau bercerita sedikit sekali, tidak sampai 1 menit. Tahun 2015 bulan Januari, saya mantu pertama anak sulung saya. Di undangan ditulis dress code berkebaya dan sarung. Tahun 2014 saya menyiapkan semua karyawan, semua teman dekat saya, setiap ulang tahun, karyawan lebaran semua kayak beli kebaya. Ya, dan 2015 tanggal 23 Januari saya mantu pertama dengan semua tamu memakai kebaya dan sarung. Saya sebagai seorang peranakan keturunan dari Cina, pasti keluarga saya menentang, bikin repot, dikira saya main-main. Apa yang terjadi? Pesta meriah, Bapak Ganjar Pranowo datang, semua menteri waktu itu juga datang. Dan apa yang terjadi? Orang yang tidak pakai kebaya malah bingung sendiri dan langsung kabur pulang. Ya, jadi kita sekarang sudah terbiasa tahun ini dengan berkebaya. Oke? Ya, kita mulai lagu, silahkan. Ya. Iya, ini kita tepuk tangan ya. Ini adalah kebaya Ibu Kartini, ya. Biasanya lurus, ya. Kemudian rambutnya itu biasanya pelontos dengan kode kecil, ya. Ini kebaya Kartini, biasanya memang warnanya putih, karena modernisasi saat ini berubah menjadi kuning. Ya, terima kasih. Cantik sekali, kita beri tepuk tangan Ibu Kartini tahun 2025. Selanjutnya, ini adalah kain lurik, kebaya lurik. Ini biasa dipakai oleh rakyat kebanyakan. Ibu-ibu tolong disimak ya, nanti yang bisa menjawab pertanyaan saya dapat hadiah. Ya, ini memang kalau lurik itu dipakai oleh rakyat kebanyakan di bawah, ya, khususnya Jawa. Oke, terima kasih Ibu cantik. Ya. Lalu selanjutnya, ini kebaya berbunga-bunga. Ini ada suatu cerita. Awalnya yang pakai kebaya, pakai berbunga-bunga ini adalah dari keraton. Dinamakan pakai sojan, dinamakan sojan kontrol
kemudian pasangannya ikut mengikuti dengan kebaya berbunga-bunga. Iya. Selanjutnya ini adalah peragaan busana dari kebaya jumputan. Jumputan ini dari beberapa tempat. Salah satunya adalah Jawa Tengah dan juga Bali. Ya, ini memang melambangkan keteguhan dan kesabaran. Ya, ini dari Ibu Heni yang koordinir dari peragaan kebaya siap ini. Selanjutnya yang cantik manis ini adalah pengantin atau busana keraton ya. Biasanya busana keraton ini bentuk dari bludu dan disertai dengan pita emas ya. Dan ini biasanya dipakai oleh keluarga keraton dan oleh para pengantin. Oke ya. Selanjutnya, nah ini dia gagah perkasa. Ini kebaya apa ibu-ibu? Kebaya apa ibu-ibu? Jagan, ya. Kebaya jagan, iya. Kenapa? Apa? Ceritanya kenapa ini ibu ini membawa keris? Jadi kebaya jagan ini muncul pada saat perang di Diponegoro. Ini ibu-ibu juga membantu dalam peperangan, ya. Biasanya memang warnanya gelap. Iya, lanjut. Ini yang paling tua, ini orang paling kaya saat ini. Iya, dari mana ini? Madura. Ya, kita kalau lihat sih, wah, yang paling tua, Aduhai. Ya, Madura. Biasanya itu kelihatan perutnya, kelihatan panggungnya. Ya, nah ini dia. Coba lihat perhiasannya. 1 gram 2 juta. Ini berapa gram ini? Ya, ini orang paling kaya saat ini. Ya, terima kasih ya. Ini dia. Kalau ini sudah tidak asing kita ya. Dari mana? Dari Bali. Ya, rata-rata warnanya kuning dan putih karena untuk kebaya. Ya, murah. Ya, kalau Bali semua sudah punya. Sudah tahu dan sudah paham tentang Bali. Terima kasih. Mana replikan matanya? Replikan matanya. Oke, ini kebaya dari Nusa Tenggara Timur ya. Nah, ini dia Nusa Tenggara Timur, orangnya asli dari timur ya. Terima kasih. Nah, ini dari mana ini? Dari Aceh, Sumatera. Ini namanya kebaya Melayu. Kalau di Medan namanya kebaya panjang. Kalau di Riau namanya kebaya labuh. Kalau di Minang namanya kebaya Minang. Di Palembang kebaya landong. Dan di Jambi namanya kebaya panjang. Ya, inilah kebaya panjang. Oke, selanjutnya. Oh, ini dari mana kira-kira? Dari Sunda. Apa ciri khasnya? Yaitu leher berbentuk segi 5. Lehernya berbentuk segi 5. Ayo Bu, jaipong ini biasa dipakai oleh penari jaipong. Wah, ya. Ini khusus untuk biasa dipakai oleh penari jaipong dengan seksi dan punggungnya Bu. Sana Bu. Iya, ya, penari jaipong. Ya. Iya, kalau ini sudah tahu dari mana? Betawi ya, Betawi ya, Betawi itu dengan pesisiran ini kebayanya hampir sama semua, dengan kebaya encim, dengan bordil ya, dengan Sundanya yang memanjang ya. Oke, lanjutnya ini dari mana kira-kira? Kebaya encim. Hari ini saya mau menjelaskan menghadap ke. Nah, ini adalah konde khas Semarang yang baru kurang lebih 2 tahun disosialisasikan kembali. Jadi Semarang itu bukan konde Solo, bukan konde Jogja yang Jogja itu melorot, Solo agak besar gitu ya. Semarang itu perpaduan antara Jogja, Solo dan Cina. Ya, namanya gelung untir, betul, namanya gelung untir. Hadap sana lagi Bu, lihat ya. Ini gelung untir ya. Oke, terima kasih. Ya, ini Ibu. Ya, ini bisa dari Cirebon, dari mana ya? Semuanya ini karena pakai kebaya
selanjutnya silakan Ibu Jul. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Kalau ini yang dipakai sarungnya dari mana ini? Yang terang-terang ini dari Jogja ya, yang sebelah dari Solo. Oke, ya. Ya, jadi kebaya ini tidak didominasi oleh ibu-ibu. Dia tidak harus digelung, tidak harus pakai hijab. Ini dia kebaya masa kini ya, Bella dengan cantiknya, rambut terurai, masih bisa kelihatan sebagai wanita Indonesia. Ya, ya. Bella ini sebagai wanita remaja atau bahkan dewasa muda dengan kebaya tetap cantik. Oke. Nah, ini ibunya. Ibunya ini kebayanya dari batik. Ini juga ibu sepuh tetap berkebaya. Iya, selanjutnya ini dia. Iya, ini adalah beda dari yang lain. Ini adalah kebaya dari suku Koja di Semarang. Itu ada kelompok namanya Koja yang bernuansa India. Coba dilihat tangannya itu. Nah, ini juga orang kaya raya nih. Tepuk tangan ya. Ini beliau ini adalah kelompok dari Koja. Semarang itu ada 4 etnis, yaitu yang pertama Jawa, kemudian Belanda, Cina, dan satu lagi Koja. Jadi bukan Arab. Arab itu beda dengan Koja. Kalau Koja ini dari India. Coba tolong, ini juga kaya raya, gelangnya berapa gram ini ya? Kalau 1 gram 2 juta, ini mungkin di tubuhnya Mbak Sita ini bisa 1 kilo ini ya. Nah, oke, terima kasih Mbak Sita cantik. Ya, oke, ya, ini kurang lebih peragaan busana dari kebaya-kebaya di Indonesia. Nah, kita sekarang kelompok-kelompokkan. Sekarang kita lihat kebaya dari Jawa Tengah. Silakan. Mulai dari gaya Kartini, kemudian lurik, kemudian belakangnya ini Mataraman, ya bunga-bunga itu Mataraman, kemudian jemputan, terus kemudian bentar saya nggak lihat ada mundur mungkin ya dari keraton itu yang dulu, dan yang sana kebaya Jaban. Ini adalah kebaya khas Jawa Tengah. Ya. Ibu-ibu yang tercinta, mari kita sama-sama melestarikan kebaya di daerah kita, Jawa Tengah, terutama bagian Semarang, pesisiran. Ini kita sama-sama. Masih satu yang Semarang belum ya, nanti ikut-ikut yang ikut yang Cing ya. Oke, kita ini semua ya. Terima kasih, silahkan putar keliling. Ya. Selanjutnya adalah kebaya dari di luar pulau, di luar Jawa Tengah, dari Madura, dari Bali, dari Sumatera, dari Jawa Barat. Ya, stop Bu, cukup. Ibu stop Bu. Jadi none tolong. Oh nanti ya, ini aja dulu. Oke, ya. Ini dari Madura, dari Bali, dari Sumatera, dan dari Sunda. Ya, ini bentuknya sudah mulai bervariasi. Oke, kita selanjutnya kebaya dengan kebaya encim. Bentar Bu, kebaya encim dulu. Semua yang kebaya encim. Ya, kebaya encim sudah diresmikan oleh UNESCO sebagai salah satu kebaya dari ASEAN. Ini biayanya dari Pantura, ya, dari jadi Jakarta, Cirebon, Semarang, Pekalongan, ya itu biasanya bentuknya encim. Sebentar, saya lupa mengenalkan diri saya sendiri. Ini adalah kebaya Indo, biasanya putih, bawahnya biru, yang suka dipakai oleh orang-orang Indo atau orang-orang Belanda. Ya, selalu lurus dengan renda-renda, kemudian biasanya selalu warnanya biru. Tetapi karena orang Belanda itu tidak bisa membatik, dia hanya membuat geometris seperti yang saya pakai ini.
kebaya itu. Ya, jadi beda dengan yang lain. Dan inilah seperti yang kita lihat. Oke, terima kasih. Silakan untuk di sini. Iya. Ya, selanjutnya sisanya, ayo. Dari NTT mana tadi? Dari NTT? Kegilingan lu bisa Ya. sangar. Jadi ini kita ya, kebaya bisa untuk segala macam acara, segala macam Pegawai di sini lah ada. keadaan ya. Tadi dikatakan oleh Bu Wani bahwa kebaya goes to school, kebaya goes to office, kebaya goes to every time. Ya, berharap dengan adanya ini kita semua akan menjadi lebih mencintai kebaya. Kami mohon semua peragaan kebaya maju ke depan, kita foto bersama. Lagi 1 2. Mematuk segala. Oke, sip. Oke. Terima kasih.